Konon katanya, seorang penulis muda pernah berkata, jika surga benar-benar ada di bumi, maka namanya pasti Uzbekistan. Jadi, kalau kamu mengira ini hanyalah negara miskin lain di Asia Tengah, kamu benar-benar keliru. Uzbekistan bukan sekadar negeri gurun dan angin kering. Ini adalah permata tersembunyi penuh kemegahan dan kekayaan yang bisa membuat bahkan wisatawan paling skeptis pun terkejut. Jangan sampai tertipu dan mengira penduduknya hidup hanya dengan roti kering atau tinggal di rumah-rumah rapuh. Di bawah tanahnya tersimpan emas, kota-kota modern yang terus tumbuh, dan para wanita dengan kecantikan yang memukau. Kencangkan sabuk pengamanmu, karena kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap keajaiban langka dan menakjubkan yang hanya bisa ditawarkan oleh Uzbekistan. Nomor 12. Wanita Uzbekistan, kecantikan tanpa tandingan. Aku tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa wanita Uzbekistan seolah-olah melangkah keluar dari kisah 1001 malam. Dengan mata besar yang ekspresif, kulit halus yang bercahaya, serta rambut hitam panjang yang berkilau di bawah sinar matahari, setiap detailnya menambah pesona yang membuat siapapun terpikat. Dipadukan dengan sikap mereka yang tenang dan senyum yang selalu hadir, banyak pengunjung berkata bahwa Uzbekistan benar-benar terasa seperti surga pesona feminin. Mereka bukan hanya memikat secara visual, tetapi juga dikagumi karena kekuatan batin dan bakatnya. Wanita Uzbekistan mengelola rumah tangga dengan anggun, menjaga tradisi dengan bangga, dan pada saat yang sama mengejar kesuksesan dalam masyarakat modern. Kini, mereka terlibat dalam berbagai bidang, dari pendidikan dan layanan kesehatan hingga bisnis dan politik. Menurut statistik tahun 2022, hampir 45% tenaga kerja Uzbekistan adalah perempuan. Angka yang menegaskan peran mereka yang semakin penting dalam pembangunan negara. Di luar kesuksesan profesional, wanita Uzbekistan juga terkenal karena keterampilan kerajinan tangan dan kemampuan memasaknya yang luar biasa. Syal bordir tangan yang rumit, karpet yang indah, serta hidangan tradisional lezat seperti plov dan samsa adalah bukti hidup dari seni mereka. Plov, hidangan nasional Uzbekistan, lebih dari sekadar makanan, ia melambangkan cinta keluarga, kebersamaan, dan keramah tamahan. Pada acara-acara istimewa, para wanita menyiapkan plov dengan penuh perhatian dan kehangatan, membuat rumah dipenuhi aroma perayaan dan rasa kebersamaan. Keanggunan adalah ciri khas lain dari wanita Uzbekistan. Mereka sangat menjaga penampilan dan sering mengenakan pakaian tradisional seperti gaun atlas atau hadras yang berwarna-warni, dihiasi motif cerah penuh makna. Saat festival dan pernikahan, mereka memperindah diri dengan busana yang megah, dipadukan dengan perhiasan emas dan perak yang berkilau. Emas bukan hanya aksesori berharga, tetapi juga simbol status sosial, sering diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka keluarga. Di pernikahan, pengantin perempuan secara tradisional mengenakan antara 1 hingga 2 kilogram emas, menjadikan upacara itu pertunjukan memukau penuh keindahan dan warisan budaya. Namun, saat menyapa wanita Uzbekistan, kamu perlu memahami adat unik mereka. Alih-alih berjabat tangan, mereka akan membungkuk lembut dan meletakkan tangan di dada, sebuah gerakan anggun yang menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Mungkin awalnya terasa mengejutkan, tetapi setelah kamu memahaminya, kamu akan melihatnya sebagai salah satu sisi paling elegan dari budaya Uzbekistan. Dan jika kamu kebetulan bertemu wanita yang lebih tua dengan gigi yang menghitam, jangan kaget. Dulu, ini adalah simbol tradisional kebangsawanan dan kekayaan, melambangkan kemakmuran, bukan kemiskinan. Pada masa lalu, gigi yang menghitam menandakan status sosial tinggi, sangat berbeda dengan ideal barat tentang senyum putih cerah. Beberapa wanita bahkan menunjukkan gigi emas, tanda kecantikan dan kemakmuran yang khas, dan hingga kini masih menjadi bagian unik dari identitas budaya Uzbekistan. Nomor 11, tidak ada wanita pirang di Uzbekistan. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi di Uzbekistan, banyak wanita memiliki rambut pirang, baik alami maupun hasil pewarnaan. Negara ini sejak lama menjadi persimpangan peradaban, tempat berbagai kelompok etnis bercampur selama berabad-abad, menciptakan populasi dengan keragaman yang luar biasa. Perpaduan genetik ini menghasilkan berbagai penampilan, mulai dari kulit cerah hingga sawo matang, serta dari rambut hitam hingga pirang. Di kota-kota besar seperti Tashkent, Samarkand, atau Bukhara, sangat umum melihat wanita cantik dengan rambut pirang, kulit cerah, dan fitur wajah yang sebanding dengan model Eropa. Beberapa memang memiliki rambut pirang alami, warisan dari sejarah Uzbekistan sebagai titik pertemuan bangsa Persia, Mongol, Rusia, dan pengaruh etnis lainnya. Inilah yang menjelaskan betapa mencoloknya variasi penampilan penduduk setempat. Tren mode dan kecantikan juga berkembang pesat.
Banyak wanita muda, terutama di daerah perkotaan, senang mewarnai rambut untuk menyegarkan penampilan mereka. Dan warna pirang tetap menjadi pilihan favorit. Terinspirasi oleh ikon mode global, pewarnaan rambut menjadi tren yang semakin populer. Membuat rambut pirang bukan lagi sesuatu yang langka di Uzbekistan. Nomor 10. Bisakah pria memiliki beberapa istri? Kepercayaan ini telah ada selama berabad-abad, namun di Uzbekistan, anggapan tersebut tidak benar. Menurut Al-Quran, seorang pria diperbolehkan menikahi hingga 4 istri jika ia mampu berlaku adil dan menafkahi mereka secara setara. Namun, tidak semua negara Muslim mengizinkan hal ini. Dan Uzbekistan termasuk negara yang tidak melegalkan maupun mendorong poligami. Hukum nasional Uzbekistan hanya mengakui pernikahan monogami, yang berarti meskipun Al-Quran memperbolehkannya, sistem hukum dan budaya Uzbekistan dengan tegas menjunjung pernikahan satu pria dengan satu istri. Saat ini, sebagian besar keluarga Uzbekistan hidup secara monogami, dan poligami hanya tersisa sebagai jejak masa lalu yang perlahan memudar, tidak lagi relevan dalam kehidupan modern. Demikian pula, anggapan bahwa semua perempuan Uzbekistan adalah penari oriental, juga merupakan sebuah kesalahpahaman. Tari oriental atau raqs memang merupakan bagian berharga dari identitas budaya Uzbekistan, yang sering ditampilkan dalam festival dan perayaan besar. Namun, tidak semua perempuan mempraktikannya. Tarian ini membutuhkan pelatihan, keanggunan, dan kelenturan. Keterampilan yang dikembangkan melalui latihan bertahun-tahun. Biasanya, para penari profesional lah yang tampil dalam acara-acara besar seperti Nafruz, Tahun Baru Persia, atau pernikahan tradisional, memukau penonton dengan gerakan penuh warna serta kostum berhias payet dan manik-manik yang berkilauan di bawah cahaya. Bagi sebagian besar perempuan Uzbekistan, kehidupan jauh melampaui lantai tari. Mereka aktif di setiap sektor, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, dan bisnis, hingga sains dan teknik. Mereka menyeimbangkan tradisi dan kemajuan dengan keterampilan yang mengagumkan, menjaga akar budaya bangsa sekaligus mendorong pertumbuhan modern. Di Uzbekistan masa kini, perempuan bukan sekadar simbol kecantikan atau tradisi, mereka adalah kontributor penting bagi masa depan negara. Nomor 9. Zona berbahaya di Asia Tengah. Karena namanya terdengar mirip dengan Afghanistan atau Pakistan, banyak orang keliru mengira Uzbekistan sebagai wilayah penuh bahaya dan gejolak. Namun kenyataannya, negara ini adalah salah satu yang paling stabil dan damai di Asia Tengah, tempat di mana ketenangan mewarnai kehidupan sehari-hari. Uzbekistan tidak memiliki perang, tidak ada kudeta, tidak ada revolusi, dan tidak ada pemberontakan. Anda tidak akan mendengar suara tembakan atau ledakan di jalanan. Wisatawan dapat berjalan dengan bebas, penduduk lokal menjalani rutinitas mereka tanpa gangguan, dan rasa aman menjadi bagian dari identitas nasional. Ibu kota Tashkent begitu tenang hingga beberapa pengunjung bahkan menggambarkannya sebagai hampir terlalu damai. Bagi mereka yang menghargai keamanan dan ketentraman, Uzbekistan benar-benar merupakan destinasi yang ideal. Menurut Indeks Perdamaian Global tahun 2023, negara ini menempati peringkat di antara 5 yang paling damai di Asia Tengah dan Eropa Timur. Sebuah pencapaian luar biasa di kawasan yang sering diwarnai ketegangan geopolitik. Stabilitas jangka panjang ini memungkinkan Uzbekistan berkembang pesat, baik secara ekonomi maupun sebagai tujuan wisata. Pemerintah berhasil menarik investasi asing, membangun kawasan industri modern, jaringan transportasi, serta infrastruktur perkotaan yang mendukung ekonomi yang maju dan berorientasi ke masa depan. Keamanan wisatawan semakin terjamin melalui peraturan yang tegas namun ramah. Masyarakat Uzbekistan dikenal akan kehangatan dan keramahannya. Pengunjung dapat bepergian dengan bebas, mengambil foto, merekam video, dan berinteraksi dengan penduduk setempat tanpa rasa takut atau pembatasan. Dalam sebuah survei internasional terbaru, lebih dari 90% wisatawan menyatakan keterkejutan sekaligus kegembiraan mereka atas tingkat keamanan negara ini serta kebaikan warganya. Sepanjang tahun, Uzbekistan menyelenggarakan berbagai festival budaya dan acara publik, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk menampilkan citra damainya kepada dunia. Jauh dari label zona berbahaya, Uzbekistan kini berdiri sebagai salah satu destinasi paling aman dan paling ramah di seluruh Asia. Nomor 8. Mengejutkan, murah. Anda mungkin bertanya-tanya, berapa sebenarnya biaya hidup di negara yang begitu mewah dan modern? Tetapi percayalah, harganya ternyata mengejutkan terjangkau. Apartemen satu kamar tidur di pusat kota biasanya sekitar $300 hingga $400 per bulan. Jika Anda ingin yang lebih nyaman, apartemen kelas atas pun hanya sekitar $500 hingga $700.
Bahkan kalau Anda ingin merasakan kemewahan hotel bintang 5, Anda cukup mengeluarkan sekitar $150 per malam. Dengan harga seperti ini, Anda bisa hidup bak bangsawan tanpa perlu cemas memikirkan tagihan di akhir bulan. Untuk urusan makanan dan kebutuhan harian, Uzbekistan tetap murah sekaligus berkualitas tinggi. Seporsi makanan sederhana di restoran lokal biasanya seharga $2 hingga $4. Jika Anda ingin pengalaman bersantap yang lebih berkelas, satu paket makan lengkap 3 hidangan di restoran elegan hanya sekitar $15 hingga $20. Pecinta jajanan kaki lima juga akan dimanjakan. Hidangan lezat seperti plov, shashlik, dan roti naan yang baru dipanggang bisa dinikmati dengan harga serendah $1. Transportasi juga menjadi salah satu daya tarik utama. Tiket metro hanya sekitar 10 hingga 20 sen dan tarif bus hampir sama. Jika Anda lebih suka kenyamanan atau perlu pergi lebih jauh, perjalanan taksi singkat di dalam kota hanya sekitar $1 hingga $2. Sistem transportasi umum di Tashkent dan kota-kota besar lainnya modern dan efisien, membuat perjalanan terasa mudah sekaligus hemat. Layanan penting seperti listrik, air, dan internet juga sama-sama tidak mahal. Tagihan utilitas rata-rata untuk apartemen berukuran sedang berkisar $30 hingga $50 per bulan, termasuk listrik, air, pemanas, dan pengangkutan sampah. Internet berkecepatan tinggi sekitar $10 hingga $15 per bulan. Sehingga Anda bisa menjelajah internet dengan leluasa dan tetap terhubung dengan teman serta keluarga. Kalau Anda suka belanja, Uzbekistan pasti akan membuat Anda terkejut. Pasar lokal dan mal modern menawarkan beragam barang dengan harga yang sangat menarik. Pasar Chorsu di Tashkent adalah salah satu tempat terbaik untuk menemukan pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan produk makanan lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Pakaian dan aksesori berkualitas baik biasanya seharga $10 hingga $20 per item. Dan Anda juga bisa dengan mudah menemukan karpet buatan tangan, keramik, serta perhiasan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Pendidikan dan layanan kesehatan juga harganya masuk akal. Sekolah negeri gratis dan berkualitas baik, sementara layanan medis dapat diakses oleh semua orang. Konsultasi di rumah sakit umum sekitar $5 hingga $10, sedangkan kunjungan medis di klinik swasta berkisar $20 hingga $30. Pemerintah Uzbekistan terus berinvestasi besar-besaran di bidang kesehatan, meningkatkan layanan dan memastikan kesejahteraan penduduk maupun para pengunjung. Singkatnya, biaya hidup di Uzbekistan begitu rendah, sehingga Anda bisa menikmati kenyamanan, kualitas, bahkan kemewahan tanpa tekanan finansial. Dengan anggaran bulanan $500 hingga $800, Anda bisa hidup nyaman, menikmati makanan lezat, dan merasakan beragam pilihan hiburan. Bahkan jika Anda menargetkan gaya hidup yang lebih mewah, total pengeluaran bulanan Anda tetap berada di kisaran $1.000 hingga $1.500. Jauh lebih terjangkau dibandingkan kebanyakan negara di Eropa atau Amerika Utara. Nomor 7. Tashkent, saat metro lebih indah daripada istana kerajaan. Mari kita mulai perjalanan kita di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, sebuah kota di mana metro bukan sekadar transportasi umum, melainkan museum bawah tanah yang benar-benar nyata. Anda akan tercengang saat mengetahui bahwa metro Tashkent dianggap sebagai salah satu yang paling indah di dunia, bahkan menyaingi kemegahan istana-istana terbesar di Eropa. Dibuka pada tahun 1977, sistem ini kini membentang lebih dari 48 km. Dengan 29 stasiun yang tersebar di 3 jalur utama. Namun, setiap stasiun bukan hanya tempat berhenti, melainkan sebuah mahakarya yang menceritakan kisah tentang budaya, seni, dan sejarah Uzbekistan yang begitu kaya. Ambil contoh stasiun Komol, yang menjadi penghormatan bagi era eksplorasi luar angkasa pada masa Soviet. Dinding dan langit-langitnya dihiasi patung serta mural yang menggambarkan para kosmonaut legendaris seperti Valentina Tereshkova, perempuan pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Sebaliknya, stasiun Ali Chernavoy memancarkan keanggunan yang abadi, dihias dengan lengkungan megah, pilar berornamen, dan mural mozaik yang mengingatkan pada masjid-masjid abad pertengahan. Detail desainnya yang rumit memadukan arsitektur Islam dengan seni modern secara sempurna, menjadikannya pemandangan yang benar-benar memukau bagi siapapun yang berkunjung. Dan ini bagian terbaiknya, satu tiket hanya sekitar 12 sen. Ya, dengan harga yang bahkan lebih murah daripada sepotong roti atau hanya sebagian kecil dari harga segelas bubble tea, Anda bisa menjelajahi galeri bawah tanah ini dan berkeliling melewati puluhan tahun sejarah. Dengan sekitar 3.000 som Uzbekistan, Anda dapat melintasi seluruh jalur metro,
menikmati satu stasiun megah demi stasiun megah berikutnya, tanpa perlu memikirkan biaya. Selain keindahannya, Metro Tashkent juga terkenal karena keamanan dan kebersihannya. Ini adalah salah satu sistem metro yang langka di dunia, tempat para pelancong bisa merasakan rasa aman sekaligus ketenangan. Pengalaman yang mengubah perjalanan sederhana menjadi petualangan budaya yang tersembunyi di bawah permukaan kota. Nomor 6. Apakah Uzbekistan punya hubungan dengan Afghanistan atau Pakistan? Banyak orang Barat mengira Uzbekistan terhubung dengan Afghanistan atau Pakistan, tetapi itu adalah kesalahpahaman yang hanya berdasarkan kemiripan nama. Akhiran Stan secara sederhana berarti tanah atau tempat dalam bahasa-bahasa Iran dan Turkik. Itu hanyalah istilah regional yang umum, bukan tanda adanya ikatan politik atau sejarah. Uzbekistan adalah negara merdeka yang memperoleh kedaulatan dari Uni Soviet pada tahun 1991 dan tidak memiliki hubungan khusus dengan Afghanistan atau Pakistan. Sementara Afghanistan telah mengalami konflik selama puluhan tahun, Uzbekistan justru termasuk salah satu negara yang paling stabil dan aman di Asia Tengah. Berbeda dengan Pakistan, yang sejarahnya terkait dengan India dan diwarnai perselisihan politik, Uzbekistan berkembang ke arah yang berbeda, dipengaruhi oleh kekaisaran-kekaisaran Islam dan jalur sutra kuno. Budaya negara ini secara unik memadukan tradisi Asia Tengah dengan warisan era Soviet. Jika Pakistan dikenal dengan ketegangan politik, Uzbekistan lebih berfokus pada perdamaian, kemajuan, dan pelestarian warisan budayanya, sehingga menjadikannya salah satu destinasi paling menarik dan harmonis di kawasan ini. Nomor 5. Orang Uzbek makan dengan tangan di lantai. Berlawanan dengan anggapan populer, orang Uzbek tidak duduk langsung di lantai untuk makan. Sebaliknya, mereka berkumpul mengelilingi meja rendah berkaki pendek yang terkenal, bernama Dostorjon. Meja ini bukan sekadar untuk makan, melainkan simbol budaya yang melambangkan persatuan dan kebersamaan keluarga. Hidangan disiapkan dengan sangat teliti dan ditata dengan indah, berisi roti non-tradisional, daging panggang, salad berwarna-warni, dan buah-buahan segar. Orang-orang duduk di atas bantal tradisional yang lembut, yang disebut kurpaca, diletakkan mengelilingi meja di lantai, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Bantal-bantal ini biasanya dibuat dengan tangan dari kain tebal yang cerah, memberikan kenyamanan sekaligus kehangatan. Makan bersama di Dostorjon membuat keluarga bisa bersantai, mengobrol, dan mempererat hubungan setelah hari yang panjang, mengubah setiap makan malam menjadi momen penuh kedekatan. Tradisi ini juga menonjolkan jiwa keramah tamahan orang Uzbek dan penghormatan mereka kepada tamu. Sangat umum bagi pengunjung untuk diajak duduk di atas kurpaca dan makan bersama, sebuah gestur kebaikan yang mencerminkan kemurahan hati masyarakat Uzbek. Beberapa hidangan tradisional seperti plov, hidangan nasi harum yang dimasak dengan daging dan sayuran, dan samsa, kue panggang berisi daging dan bawang, memang dimakan dengan tangan. Ini bukan hanya kebiasaan, tetapi juga cara untuk merasa lebih dekat dengan makanan, menikmati tekstur dan rasanya. Namun, untuk banyak hidangan lain, terutama sup atau makanan bergaya barat, orang Uzbek juga menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Makan mengelilingi Dostorjon dan duduk di atas kurpaca adalah bagian penting dari acara besar dan perayaan. Pernikahan, ulang tahun, dan festival Nafruz, Tahun Baru Persia, selalu menghadirkan meja yang penuh makanan lezat, tawa, dan percakapan yang meriah. Dalam momen seperti ini, menata dan menghias meja dianggap sebagai sebuah seni yang mengekspresikan perhatian tuan rumah, kebanggaan, rasa hormat yang mendalam untuk setiap tamu. Nomor 4. Orang-orang yang sangat ramah. Jika ada kompetisi untuk bangsa paling baik hati di bumi, Uzbekistan kemungkinan besar akan berada di jajaran teratas. Bahkan mungkin meraih medali emas. Menurut Recon Talk, orang Uzbek terkenal dengan keramah tamahan mereka yang luar biasa. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, Rusia, Inggris, Jepang, atau negara kecil yang nyaris tak terlihat di Google Maps, Anda akan selalu disambut dengan tangan terbuka, senyum hangat, dan ketulusan yang nyata. Jika Anda kebetulan orang Rusia, kehangatan itu mungkin terasa lebih dalam sebagai cerminan sejarah bersama kedua negara pada era Soviet. Jangan heran jika Anda masuk ke pasar lokal dan langsung diajak mencicipi berbagai hidangan tradisional, dari roti non hingga plov, hidangan nasi kesayangan mereka. Dan itu belum seberapa. Anda bahkan bisa saja diundang ke rumah seseorang dengan janji plov yang lebih enak daripada restoran manapun. Kedermawanan ini bukan pertunjukan, ini memang bagian dari cara hidup orang Uzbek. Orang Uzbek juga dikenal sangat ingin tahu tentang orang asing. Mereka akan bertanya Anda berasal dari mana, seberapa dingin musim dingin di negara Anda,
Atau bahkan apakah Anda pernah bertemu sang ratu? Dan jika Anda tidak bisa berbahasa Uzbek atau Rusia, itu bukan masalah. Komunikasi di sini melampaui kata-kata. Senyum, gestur ramah, atau anggukan saja sudah cukup untuk membuat Anda merasa menjadi bagian dari komunitas. Para wisatawan terus-menerus memuji kehangatan ini. Menurut laporan tahun 2022 dari Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uzbekistan menyambut lebih dari 5 juta pengunjung internasional, dan lebih dari 85% menyoroti kebaikan dan keramah tamahan penduduk setempat. Angka-angka ini mencerminkan bukan hanya pariwisata yang terus berkembang, tetapi juga keterbukaan tulus dari masyarakatnya. Jadi, jika Anda mencari destinasi yang menyambut Anda bukan hanya dengan pemandangan indah, tetapi juga dengan senyum yang tulus dan kebaikan dari hati, Uzbekistan tidak akan mengecewakan. Anda bahkan mungkin pulang dengan teman seumur hidup dan lebih dari satu alasan untuk kembali. Nomor 3. Seluruh penduduk hidup dari perdagangan pasar-pasar berwarna-warni di Uzbekistan yang sering tampil dalam film dokumenter dan acara perjalanan mungkin membuat Anda berpikir bahwa semua 36 juta warganya hidup dari berdagang. Walau perdagangan memang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di pasar tradisional seperti Bazar Chorsu yang terkenal, tidak semua orang di sini adalah pedagang. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sekitar 25 hingga 30% penduduk Uzbekistan bekerja di sektor perdagangan. Tetapi perekonomian negara ini jauh lebih beragam dan dinamis. Pertanian tetap menjadi pilar vital, mempekerjakan lebih dari seperempat penduduk. Uzbekistan bukan hanya produsen kapas terkemuka, tetapi juga penanam utama gandum, sayuran, dan buah-buahan, termasuk kesemeknya yang terkenal sangat manis dan semangka-semangkanya yang berukuran luar biasa besar. Di luar dunia tani, sektor industri semakin menonjol. Industri otomotif nasional yang dipimpin oleh UZ Motors, dulu bernama UZ-Daewoo, memproduksi kendaraan yang diekspor ke pasar seperti Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan. Sementara itu, industri tekstil mengolah jutaan ton kapas setiap tahun menjadikan Uzbekistan salah satu pengekspor kapas terbesar di dunia. Sektor jasa dan pariwisata juga sedang melejit, didorong oleh reformasi pemerintah yang bertujuan membuka negara ini bagi pengunjung global. Banyak orang Uzbekistan kini bekerja di hotel, restoran, dan perusahaan tur, menawarkan keramahan kelas dunia kepada jumlah wisatawan internasional yang terus meningkat. Pada saat yang sama, industri keuangan dan telekomunikasi terus berkembang, menciptakan peluang baru bagi para profesional terampil. Pendidikan dan layanan kesehatan menjadi landasan penting lainnya bagi kemajuan Uzbekistan. Dengan tingkat melek huruf 99%, menurut Bank Dunia, negara ini memiliki salah satu sistem pendidikan terkuat di kawasan. Ribuan guru, dokter, dan tenaga medis berkontribusi setiap hari bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Menatap masa depan, Uzbekistan berinvestasi besar-besaran pada teknologi dan energi terbarukan. Para insinyur dan ilmuwan mengembangkan proyek tenaga surya dan tenaga angin, mendorong negara ini menuju keberlanjutan dan inovasi. Jadi, meski bazar yang hidup dan ramai bisa memberi kesan bahwa setiap orang Uzbekistan adalah pedagang, kenyataannya jauh lebih luas. Dari lahan pertanian yang subur dan pabrik-pabrik modern, hingga pusat layanan yang sibuk dan riset energi bersih, Uzbekistan sedang membangun ekonomi yang seimbang dan visioner, yang mencerminkan tradisi kaya sekaligus ambisinya untuk masa depan yang berkelanjutan. Nomor 2. Hanya kereta kuda. Ada anggapan keliru yang cukup umum bahwa satu-satunya alat transportasi di Uzbekistan adalah kereta yang ditarik kuda. Seolah-olah seluruh negara masih bergerak di jalanan berbu dengan kereta kayu. Namun, gambaran itu sama sekali tidak sesuai kenyataan. Walaupun Anda mungkin masih melihat beberapa kereta kuda di desa-desa pedesaan tempat gaya hidup tradisional masih bertahan, sekarang kereta seperti itu sudah jarang dan perlahan menghilang. Di kota-kota, infrastruktur transportasi Uzbekistan sangat berkembang dan terus dimodernisasi dengan cepat. Ibu kota, Tashkent, bersama kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara, memiliki sistem transportasi umum yang luas, termasuk bus, taksi, dan jaringan metro modern. Bahkan, Metro Tashkent adalah salah satu yang paling indah dan paling maju di dunia. Menjadi bukti nyata investasi pemerintah yang berkelanjutan dalam infrastruktur perkotaan. Negara ini juga memiliki industri otomotif yang maju. UZ Motors, yang dahulu dikenal sebagai Daewoo Auto, adalah produsen mobil terbesar di Uzbekistan dan salah satu yang terdepan di kawasan. Perusahaan ini membuat kendaraan untuk pasar domestik sekaligus ekspor ke negara-negara tetangga seperti Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan.
Model-model populer seperti Chevrolet Damas, Cobalt, dan Jati dikenal luas di seluruh Asia Tengah. Selain mobil, Uzbekistan juga menjadi rumah bagi industri manufaktur pesawat dan bus skala besar. Tashkent Aviation Production Association, yang pernah menjadi salah satu pabrik kedirgantaraan terbesar pada era Soviet, masih memproduksi pesawat seperti Il-714 untuk kebutuhan sipil maupun militer. Sektor pertanian pun ikut merasakan manfaat dari perkembangan industri. Melalui usaha patungan dengan CASE, produsen mesin global terkemuka, Uzbekistan memproduksi traktor modern yang sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Mesin-mesin ini membantu memastikan ketahanan pangan sekaligus mendukung kemampuan ekspor yang kuat. Singkatnya, Uzbekistan jauh dari sekadar negeri kereta kuda. Ini adalah negara modern dengan sistem transportasi maju dan basis manufaktur yang kokoh, bukti perkembangan pesat dan meningkatnya standar hidup masyarakatnya. Nomor 1. Tambang emas terbesar kedua di dunia. Tidak ada pembahasan tentang Uzbekistan yang benar-benar lengkap tanpa menyebut salah satu harta terbesarnya tambang emas Muruntau, tambang emas terbesar kedua di dunia. Terletak sekitar 400 km di sebelah barat Tashkent, dekat wilayah Kizilkum, Muruntau bukan hanya sumber kekayaan yang luar biasa, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. Ditemukan pada tahun 1958, tambang ini mulai beroperasi pada tahun 1967, dan sejak itu telah menghasilkan sekitar 1.600 ton emas, menjadikannya salah satu tambang paling produktif di planet ini. Dengan cadangan yang diperkirakan akan bertahan setidaknya hingga tahun 2032, Muruntau tetap menjadi pilar utama perekonomian Uzbekistan, mendorong pertumbuhan, ekspor, dan pembangunan nasional. Menurut World Gold Council, Uzbekistan termasuk dalam 10 negara penghasil emas terbesar di dunia, dan sebagian besar produksinya berasal dari Muruntau. Tambang ini dioperasikan oleh Navoy Mining and Metallurgy Combinat atau NMMC, salah satu produsen emas dan uranium terbesar secara global. Selain emas, NMMC juga menambang dan mengolah mineral berharga seperti uranium, yang semakin memperkuat potensi industri dan ekspor Uzbekistan. Dengan mempekerjakan lebih dari 60.000 orang, NMMC menjadi salah satu pemberi kerja terbesar di negara tersebut, memberikan penghasilan dan stabilitas bagi puluhan ribu keluarga. Tambang Muruntau sendiri berukuran sangat kolosal. Sebuah tambang terbuka raksasa yang membentang lebih dari 3,5 km lebarnya dan menukik hingga sekitar 600 meter ke dalam bumi. Tambang ini sering digambarkan sebagai ngarai emas buatan manusia, tempat teknologi pertambangan mutakhir terus diperbarui untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Berkat investasi berkelanjutan dalam inovasi dan teknik ekstraksi modern, Muruntau telah menghasilkan miliaran dolar bagi Uzbekistan, menjadikannya salah satu sumber utama pendapatan devisa negara tersebut. Dan demikianlah, setelah menjelajahi setiap sudut Uzbekistan, mulai dari keramahan penduduknya, arsitektur yang memukau, hingga gurun-gurun emas yang menawan, tambang Muruntau menjadi penutup yang sempurna. Ia mengingatkan kita bahwa negara Asia Tengah ini jauh melampaui stereotip. Sebuah negeri yang kaya tidak hanya akan sumber daya alam, tetapi juga sejarah, budaya, dan kehangatan manusianya. Uzbekistan benar-benar adalah permata tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.